Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Faradila NIM 102220081, mata pelajaran hukum pidana. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS yang terdiri dari 2 soal. Jadi untuk soal yang pertama, soal yang kedua, dan saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Jadi sebelum saya membahas tentang konsekuensi hukum tindak pidana, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum tindak pidana material itu sendiri. Untuk definisi hukum tindak pidana sendiri, hukum tindak pidana material yaitu tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dikehendaki oleh undang-undang. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, atau sanksi di Indonesia. Pengaturan hukum pidana material diatur dalam KUHP. Dalam hukum pidana material sendiri, konsekuensi atau akibat dari suatu perbuatan pidana dapat memengaruhi penentuan sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku. Dan untuk konsekuensinya yang dapat mempertimbangkan dalam hukum pidana material, konsekuensi dapat memengaruhi tingkat kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Misalnya jika pelaku bertindak dengan niat jahat, konsekuensi tersebut dapat meningkatkan kesalahan dan sanksi yang diterapkan. Besarnya kerugian atau dampak dari perbuatan pidana dapat memengaruhi penentuan sanksi. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan, sanksi yang dikenakan kecenderungan lebih berat. Konsekuensi perbuatan pidana dapat mencakup kebutuhan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban sebagai bagian dari sanksi. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang nomor 2. Jadi untuk jawabannya, harapan saya itu mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang. Untuk harapan saya pribadi, adanya perubahan yang lebih positif lagi dalam sistem hukum pidana yang dapat memastikan keadilan itu tidak membeda-bedakan suku, bahasa, dan ras juga sekalipun, dan agar kita itu tidak membedakan juga yang elit sama orang yang lebih rendah. Dan untuk proses keadilan juga dalam menegak hukum harus efektif lagi, keamanan harus diketatkan, dan perlindungan hak asasi manusia juga itu perlu, seperti kekerasan dan lain-lain. Dan yang terakhir, pencegahan kejahatan. Oke, dari saya terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.